Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri dari kelas 10 PPK 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekonomi bisnis, yaitu perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. A. Perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Perilaku konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi ada 4. Yang pertama, mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan fisik dan juga jasmani. Yang keempat adalah memuaskan kebutuhan rohani. Yang ketiga adalah faktor yang mengaruhi konsumsi. A. Faktor diri dari konsumen. 1. Usia. 2. Gaya hidup. Dan ketiga, selera. B. Faktor dari luar diri konsumen. Ada yang pertama, tingkat penghasilan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, adat istiadat, tren yang sedang berkembang, dan situasi ekonomi. Selanjutnya adalah pengertian perilaku konsumen. Adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mendapatkan barang, jasa, ide, pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku pemilihan konsumen. Ada 4, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Yang keenam adalah teori perilaku konsumen. A. Teori kardinal. Dalam teori kardinal, nilai kegunaan utility yang didapat konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu seperti jumlah buah dan ulang. Selanjutnya adalah tokoh yang mengembangkan teori kardinal adalah Hermann Hendrich Gosen. Hermann Hendrich Gosen merupakan seorang tokoh yang mengatakan bahwa total utility adalah jumlah total utilitas yang didapatkan oleh konsumen saat mengonsumsi barang maupun jasa. Selanjutnya adalah marginal utility, merupakan utilitas bertambah didapatkan konsumen untuk setiap tambahan barang maupun jasa yang dikonsumsi. 1. Hukum Gosen. Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Contoh, Amanda sangat suka mengonsumsi teh. Ia berkeinginan untuk membeli secangkir teh dengan harga 2.000 per cangkir. Konsumsi Amanda adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah hukum Gosen 2, yaitu total utility merupakan jumlah total utilitas yang didapat oleh konsumen saat mengkonsumsi barang maupun jasa. Marginal utility merupakan utilitas tambahan yang didapat konsumen untuk setiap tambahan barang maupun jasa yang dikonsumsi. Selanjutnya adalah teori ordinal. Dalam teori ini, pendekatan ordinal utilitas diurutkan sesuai dengan tingkat kebutuhannya dan kesenangan akan suatu produk tertentu. Selanjutnya adalah perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengertian produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya adalah pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya adalah tujuan produksi secara umum. Bagi konsumen, memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran yang akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. 4. Tujuan produksi. Bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. Faktor-faktor produksi adalah ada faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Selanjutnya adalah perilaku produsen. Faktor-faktor yang ada di dalam produksi. Yang pertama ada produksi dengan menggunakan suatu variabel bebas, yaitu kombinasi penggunaan suatu variabel bebas dapat diterapkan di bidang pertanian, yaitu variabel bebas dalam manusia atau tenaga kerja, dan variabel tetap adalah tanah dan mesin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.